今の俺にしてくれたこの世界を、みんなを絶対に。変身。これは今までとは違う。Hey cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Shen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-36. Ya, tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Save Home. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah gak sih ngerasa kayak arek-arek harus ngelakuin semuanya sendiri karena ini tentang arek-arek dan masa lalu? Nah, episode ke-36 dari Kamen Rider Gabu ini tuh ngegambarin banget perasaan itu. Tapi jangan salah, meskipun ini episode penuh drama dan emosi, ada juga ledakan energi dari perubahan paling keren dari Soma sejauh ini. Di episode ini, fokus utama ada di Soma alias Kamen Rider Gabu yang harus menghadapi ancaman dari kakaknya sendiri, yaitu Rango Stomak. Rango ngerencanain serangan di konser musik yang Ritsu dan teman-teman dekat Soma udah tunggu-tunggu banget. Demi melindungi dunia manusia yang udah mulai nerima dirinya, Soma mutusin buat lawan Rango sendirian. Momen pentingnya, ya, saat Gocipot Soma bersinar terang dan nge-trigger perubahan dia ke form terkuatnya, yaitu Master Gabu. Pertarungan antara Soma dan Rango benar-benar jadi puncak konflik mereka. Lewat perjuangan yang gak gampang, Soma berhasil ngalahin kakaknya. Tapi kemenangan ini bukan cuma soal siapa yang paling kuat. Ini lebih dari itu, tentang Soma yang akhirnya bisa menerima masa lalunya dan memilih buat maju demi masa depan yang dia percaya. Perubahan Master Gabu benar-benar jadi highlight utama episode ini. Ketika Gocipot mulai bersinar terang, kita tahu ini bukan perubahan biasa. Master Gabu jadi simbol kalau Soma udah ngelampauin batas dirinya. Armornya keren banget, desainnya makin kompleks, dan warna-warna terang di tubuhnya ngasih vibes kalau dia udah jadi pahlawan yang jauh lebih dewasa dan stabil secara emosional. Yang bikin lebih dalam lagi, desain Master Gabu ini kayak cermin dari perjalanan emosional Soma. Warna-warna yang lebih hidup dan bentuk armor yang kompleks nunjukin kalau dia udah benar-benar berdamai sama siapa dirinya. Master Gabu bukan sekedar kekuatan, tapi juga bentuk kepercayaan diri dan tanggung jawab yang gede banget. Gak heran debut ini bikin fans heboh ya, karena jadi titik balik penting buat karakter utama kita nih. Pertarungan Soma dan Rango tuh bukan cuma duel fisik. Ini kayak ledakan dari semua luka dan konflik batin yang mereka simpan selama ini. Rango nganggap keberadaan Soma itu kesalahan. Kata-katanya nyakitin banget, tapi dari situlah kita lihat betapa dalam trauma keluarga mereka. Dan Soma, dia nggak balas kebencian itu dengan kebencian. Sebaliknya, Soma justru menunjukkan bahwa dia bisa pilih jalannya sendiri. Dia nggak mau terjebak di masa lalu, dan lewat pertarungan ini dia ngasih pesan kuat bahwa cinta dan penerimaan lebih kuat dari dendam. Jadi meskipun ini scene action, emosi yang keluar tuh dalam banget dan bikin pertarungan ini jadi salah satu yang paling memorable di sepanjang series ya.
meskipun Soma bertarung sendirian, dia nggak benar-benar sendiri. Bang Yanto dan Lakia ada di belakang layar ya, bantuin logistik, ngejagain penonton konser, dan nyari tahu rencana Ranggo selanjutnya yang belum ketahuan nih, ya kan? Mereka bukan sekedar karakter pendukung, mereka jadi tulang punggung emosional buat Soma. Yang keren, meskipun mereka nggak punya kekuatan super, keberanian dan kepercayaan mereka ke Soma benar-benar kerasa. Ini ngingetin kita bahwa jadi pahlawan nggak harus punya armor atau jurus keren. Kadang keberanian buat tetap berdiri di sisi orang yang kita percaya itu juga bentuk kekuatan yang luar biasa. Ini momen yang paling heartwarming banget ya. Setelah semua perjuangan dan pengorbanan, masyarakat akhirnya mulai nerima Soma sebagai pahlawan. Yang dulu sempat nganggep dia monster atau ancaman, sekarang mulai bilang terima kasih. Penerimaan ini penting banget ya, karena jadi titik balik emosional buat Soma. Dia yang tadinya ngerasa asing dan gak punya tempat, sekarang sadar kalau dia punya makna dan kontribusi nyata ya. Ini ngasih pesan kuat bahwa setiap orang bisa diterima, asal dia terus berjuang buat hal yang benar. Ya sebelum Soma tahu ya bahwa dia diterima, sebenarnya kalau kalian nonton episodenya tidak menarik nih, bahwa waktu Bang Yanto mengirim pesan tersebut atau mengirim ada monster atau Granuto, masyarakat atau netizen menganggap Kamen Rider itu juga monster, dan Bang Yanto gak mau memberitahu Soma tentang hate comment dari netizen itu ya. Nah setelah beberapa waktu ada nih orang atau netizen yang bilang bahwa dia sudah diselamatkan oleh Kamen Rider. Jadi ada dua kubu nih, ada yang memukul rata kalau mereka itu jahat, ada yang mempercayai bahwa salah satu pihak itu menyelamatkan mereka. Ini detail kecil yang menarik banget ya. Kan sebelum Bang Yanto itu memberitahu Soma ya, Soma tuh kayak ragu-ragu gitu dan sedikit kesal kepada kakaknya sendiri. Nah setelah Bang Yanto memberitahu, dia punya semangat lagi dan menyusun rencana mengalahkan Ranggo ya. Ya itu adalah detail menarik dari episode ini. Langsung aja kita ke poin-poin pentingnya. Perubahan ini nggak cuma bikin Soma makin kuat ya, tapi juga jadi simbol dari perjalanan panjang dia. Dia udah nggak ketakutan lagi, udah nggak lari dari masa lalu. Master Gabu muncul bukan karena dia pengen balas dendam ya, tapi karena dia pengen ngelindungi manusia. Yang paling penting, ini bentuk dari penerimaan diri. Soma berdiri di antara dunia manusia dan Granuto, dan dia memilih jadi pelindung keduanya. Kok keduanya bang? Nah nanti ya, ini perubahan yang nunjukin bukan cuma kekuatan fisik, tapi juga pertumbuhan mental dan emosional. Kenapa Soma memilih jadi pelindung keduanya? Karena dunia manusia dan dunia Granuto itu masih ada orang-orang bawahan atau orang-orang kelas bawah ya, yang harus dilindungi. Kalau kelasnya kayak Ranggus Thomas dan Bokas Jalta kan, itu kan nggak perlu dilindungi ya. Masih banyak orang-orang yang kesusahan harus dilindungi ya, kayak backstory-nya Komel dan juga Lakia ya. Mereka itu dari keluarga yang kurang mampu lah bisa dibilang. Ya kalau dipikir-pikir ya, kayak cerita di negara mana gitu ya. Ranggo akhirnya kalah, tapi bukan cuma karena kekuatan Soma ya, melainkan karena Soma udah bisa berdamai dengan masa lalunya. Ranggo adalah luka yang terus membekas, dan ngalahin dia berarti Soma bisa mulai proses penyembuhan. Kematian Ranggo juga ngasih ruang buat cerita ke depannya. Soma nggak rayain ini dengan bahagia,
dia tetap merenung dan itu nunjukin kedewasaannya. Dia tahu akhir dari pertarungan bukan akhir dari luka, tapi awal dari proses penyembuhan. Ini sampai Jeep tidak percaya ya bahwa Ranggo dikalahkan sama Soma. Gila nggak tuh? Tapi sepertinya Ranggo di sini tuh kayak menahan dirinya, bukan potensi penuhnya. Ya mungkin ada 1-2 hal lah yang membuat Ranggo menahan dirinya dan dia pilih untuk diakhiri untuk mati di tangan Soma ya. Ya kita tidak tahu lah. Mungkin kayak Kensusuga, mungkin kan ada rumor yang mengatakan bahwa Kensusuga akan kembali di episode 40-an ke atas lah. Antara 41 dan 42 aku lupa, tapi Kensusuga akan kembali dan menurut rumor ada yang mengatakan dia menjadi Kamen Rider Gitergabu Bekuki form ya kan. Dan juga ada yang bilang kalau Kensusuga akan kembali memakai Kamen Rider Big. Kita tunggu aja mana yang benar nih. Ya kita kembali ke Ranggo ya. Ya mungkin dia selamat tapi tidak ditunjukkan di episode ini. Kita tunggu kelanjutan ceritanya di episode ke-37 ya. Semoga aja ada backstory dari kalahnya Ranggo di tangan Soma. Gojipot jadi alat yang punya makna lebih dari sekedar teknologi. Saat Soma di titik terendah, Gojipot bersinar dan ngebuka akses ke Master Gabu ya. Seolah-olah alat ini bisa ngehubungin semangat dan kekuatan batin Soma ya. Gojipot juga ngasih sinyal bahwa mungkin ada potensi lebih di dalamnya. Bisa jadi nanti Gojipot ini terus berkembang seiring pertumbuhan emosional Soma. Dan ini bikin kita penasaran banget sama apa yang bakal datang berikutnya. Ini lebih ke Gojizo-nya ya. Karena di scene perubahannya Soma itu mau ke over Gabu atau ke overmood. Tapi Gojizo yang ada di dalam Gojipot itu bergejolak atau bersemangat sehingga Gojipot itu terbalik sendiri. Ya mungkin itu yang membuat Soma menjadi Master Gabu ya. Dan speednya gila, cepet habis cuy. Tapi ya gitu ya, seperti yang ku bilang di pembahasan sebelumnya, kalau Master Gabu ini unggul di kecepatan, bukan di power levelnya ya. Kalau overmod kan kebalikannya. Ranggo sendiri itu bilang ya, oh kamu bertambah cepat ya, tapi kekuatanmu menurun. Dia bilang seperti itu. Episode ini juga ngingetin kita kalau pahlawan gak pernah berdiri sendiri. Soma punya Sachika, Bayanto dan juga Lakia yang terus ada buat dia. Mereka jadi tempat bergantung dan sumber semangat di saat-saat genting. Yang bikin ini jadi poin penting adalah karena Sachika, Bayanto dan juga Lakia itu kayak representasi dari kita. Orang biasa yang tetap bisa berkontribusi dan lewat mereka cerita Gabu jadi makin relatable dan manusiawi. Kekuatan sejati itu bukan cuma soal armor atau jurus ya, tapi juga tentang hubungan dan rasa percaya. Episode ke-36 Kamen Rider Gabu benar-benar jadi salah satu episode terbaik dalam seriesnya. Debut Master Gabu, pertarungan emosional lawan kakak sendiri, penerimaan netizen, dan dukungan teman-teman bikin episode ini padat banget tapi tetap menyentuh. Soma tumbuh bukan cuma sebagai Kamen Rider, tapi juga sebagai manusia. Dan buat kita yang nonton, ini jadi pengingat bahwa keberanian terbesar datang dari hati yang tulus dan niat buat terus maju. Meskipun masa lalu pernah menyakitkan. Ya, itu adalah kesimpulanku dari Kamen Rider Gabu episode ke-36. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku scene epic adalah saat Soma mengakhiri kakaknya sendiri ya, Ranggo. Dan Jeep tidak menyangka bahwa Ranggo kalah semudah itu dengan Master Gabu.
Ya semoga aja overmode dan master mode tidak kena nerf ya. Karena polanya tuh sudah kebaca pak. Biasanya debitnya itu kuat banget. Tapi di episode-episode menuju ending itu di nerf parah. Apalagi ada rumor yang mengatakan ada plus final form. Ya ini lebih ke kayak basic form tapi ditingkatin lagi lah. Nah ya, buat kalian yang belum nonton atau yang udah nonton tapi belum paham, Soma itu tahu kalau Rango akan cari Hitopress di konsernya UMA ya. Itu dari siapa bang? Ya dari Jeep, siapa lagi? Dan dia tidak percaya Rango kalah begitu aja. Padahal dia mungkin masih ada sedikit benci lah sama kakaknya itu, yaitu Rango ya. Nah satu lagi nih, kalau Kamen Rider Gabu Master Mode disandingkan dengan Kamen Rider Vice Excel Mode, clock up-nya Kamen Rider Kabuto dan Kamen Rider Drive, mana nih yang tercepat? Ya menurutku mungkin seimbang lah ya kan. Yang awalnya trio speed menjadi 4 speed ya. Gimana nih? Tapi menurutku bakal seimbang lah ya kan. Ya kalau ada selisihnya palingan dikit aja. Kalau kalian ada pendapat lain tentang perbandingan tadi, tulis di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Gago yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.